manusia, tapi hanya pada sendi saja. Jadi sekarang kita akan melanjutkan ke part yang berikutnya. Selamat menyaksikan. Oke, selanjutnya adalah otot. Otot ini merupakan jaringan yang terdapat di dalam tubuh manusia. Nah, fungsi otot sendiri adalah sebagai alat gerak aktif untuk membantu tulang bergerak. Oke, ciri-ciri otot ini adalah kontraksibilitas atau kemampuan memendek dari ukuran semula, kemudian ada ekstensibilitas, oke, memanjang dari keadaan semula, dan elastisitas, kemampuan kembali ke ukuran semula. Nah, otot ini terbagi jadi tiga, ada otot polos, ada otot lurik, sama otot jantung. Kita lihat gambarnya. Ini adalah gambar dari otot polos. Kemudian yang kedua adalah otot lurik atau rangka. Kemudian yang ini adalah otot jantung. Yang agak sama bentuknya adalah otot lurik sama otot jantung. Ini hampir sama, tapi sebenarnya tidak terlalu sama. Ya. Oke, berikutnya ada otot polos. Otot polos ini tidak ada garis gelap dan terang. Bekerjanya di luar kesadaran, artinya kita nggak akan sadar kalau dia sedang bekerja. Serem kalau terjadi kita sadar saat dia sedang bekerja ya. Oke, reaksinya terhadap rangsangan lambat dan biasanya dia ini adanya di sistem pernafasan kita dan sistem pencernaan kita. Kalau misalnya dia bergeraknya secara sadar, yang terjadi adalah kita akan was-was setiap saat karena kita akan tahu, oh ternyata makanan kita sampai sini nih. Oh sampai sini nih. Wah, yang ada nggak bisa tidur ya kalian ya. Oke, kemudian selanjutnya tadi yang saya bilang ada di usus, lambung, saluran reproduksi, saluran pernafasan, dan pembuluh darah. Itu adalah contoh di mana otot polos. Kemudian untuk otot lurik ini adalah otot yang disebut juga dengan otot rangka. Dia adalah otot yang membuat tubuh kita bisa bergerak secara sadar gerakannya, kemudian rangsangannya cepat, dan kalau ini suka dikenalnya kalau kita sehari-hari bahasanya adalah daging gitu ya. Tapi nggak mungkin dong kalau misalnya biasanya dalam dunia ilmiah atau dunia biologi kita biasanya sebutnya adalah tentang otot gitu ya. Oke, otot lurik terdapatnya di mana? Hampir di seluruh tubuh kita, ada di otot lengan, otot dada, otot betis, dan lain-lain. Pokoknya yang kerjanya ini kita sadarin dan bisa kita misalnya kita perintahkan misalnya kayak, oh kita mau nulis nih, oh kita mau ngangkat sesuatu nih, oh kita mau berjalan nih, oh berarti bantuannya dengan otot lurik karena kita bekerjanya secara sadar. Oke, kalau otot jantung bentuknya hampir sama dengan otot lurik, bedanya dia ada percabangannya. Nah, otot jantung ini jelas karena namanya otot jantung berarti adanya di jantung. Tapi dia bekerjanya secara tidak sadar. Repot kalau misalnya bekerja secara sadar. Yang terjadi adalah kita akan tahu misalkan oh otot di jantung kita lagi bekerja nggak ya gitu. Jadi akhirnya seperti tadi yang saya bilang kayak otot polos akan terjadi kepanikan sendiri gitu loh. Oke. Kemudian lanjut kerja otot ini ada dua, ada sinergis, ada yang antagonis. Sedangkan otot sendiri bekerja secara kontraksi dan relaksasi. Artinya bekerjanya secara memanjang dan bisa kembali ke bentuk semulanya. Nah, kalau sinergis ini adalah gerak otot yang selaras dari dua otot. Jadi sama-sama gitu. Nah, kalau dia satu otot berkontraksi, yang lainnya juga berkontraksi. Yang satu berelaksasi, yang lainnya juga berelaksasi. Gitu. Gerakan pada otot punggung dan leher adalah contohnya. Lanjut adalah gerak antagonis. Kalau gerak antagonis yang namanya antagonis berarti berlawanan ya. Oke, jadi gini. Kalau misalnya ada dua buah otot, yang satu otot bekerjanya secara kontraksi, berarti yang satu lagi relaksasi. Contohnya adalah kalau misalnya kalian lihat atlet angkat besi nih. Angkat besi kan biasanya atau binaraga ya. Itu otot lengannya itu yang satu angkat gitu ya. Oke. Nah, itu ada otot bicep dan otot tricep dan ini bekerja secara kontraksi dan relaksasi atau geraknya secara antagonis. Oke, lanjut ya. Ini adalah contoh gerak antagonis pada otot. Jadi kalau pada saat tricepnya berelaksasi, yang bicepnya berkontraksi. Dan kalau misalnya tricepnya berkontraksi, bicepnya berelaksasi.
Nah, kemudian selain tadi ada lagi beberapa gerakan antagonis, ada abduktor, aduktor, extensor, flexor, elevator, depressor, pronator, dan supinator. Oke, lanjut kelainan dan penyakit pada tulang. Ada beberapa penyakit atau kelainan yang terdapat pada tulang. Yang pertama kita bahas adalah osteoporosis. Mungkin kalian nggak asing dengan istilah osteoporosis ini. Iya, betul. Osteoporosis adalah tulangnya menjadi retak atau patah, bisa menyebabkan itu dan disebabkan karena tulangnya kropos. Nah, ini adalah healthy bone atau tulang yang sehat. Biasanya bisa kita lihat rongga-rongganya ini kecil-kecil ya, tapi kalau orang yang menderita osteoporosis, rongganya menjadi besar. Dan otomatis kalau rongganya besar, berarti dalamnya strukturnya akan semakin rapuh. Benar? Oke. Nah, osteoporosis ini bisa dicegah dari kalian usia dini atau sekarang masih muda dengan cara apa? Dengan cara rajin mengkonsumsi makanan atau minuman yang banyak mengandung kalsium. Itu saja. Oke, kemudian kalau polio ini disebabkan oleh virus biasanya, makanya kalau misalnya waktu kecil biasanya banyak balita yang akan dianjurkan untuk mengambil atau diberi vaksin polio. Nah, misalkan kalau tidak diberi vaksin ini, yaitu tadi virusnya ini bisa membuat kaki seseorang menjadi kecil seperti ini nantinya. Kasihan ya kalau sudah besar seperti itu. Oke, kemudian rakitis. Rakitis ini adalah terhambatnya pertumbuhan tulang. Yang ini kita suka sebut menyebabkan penyakit kaki berbentuk X atau berbentuk O. Ini yang berbentuk O dan ini yang berbentuk X. Ini karena kurangnya vitamin D dan sinar matahari pagi. Makanya kalau kalian punya dede bayi, biasanya pagi-pagi dijemurkan sama mamahnya. Nah, ini fungsinya untuk menghindari penyakit rakitis dan mendapatkan vitamin D dari sinar matahari. Nah, rematik ini biasanya karena biasanya orang bilangnya karena mandi malam gitu ya. Tapi ya selain itu ya memang ada hal-hal lain lagi gitu ya. Kemudian ada lordosis. Nah, kalau lordosis ini adalah karena sikap duduk yang tidak benar. Makanya tulang punggungnya jadi bengkok ke depan, lalu akhirnya perutnya menjadi ke depan. Nih, strukturnya seperti ini. Kalau kifosis ini juga karena sifat duduk yang tidak benar, jadi menyebabkan bungkuk. Lalu skoliosis juga karena sikap duduk yang tidak benar. Fraktur atau patah tulang ini biasanya karena kegiatan yang terlalu berat atau jatuh biasanya akibatnya mengakibatkan fraktur atau patah tulang. Kemudian urai sendi, lepasnya ujung-ujung tulang dari sendi. Lalu artritis eksudatif, rasa nyeri pada tulang apabila digerakkan akibat peradangan pada selaput sendi. Sedangkan artritis sika adalah rasa nyeri pada tulang saat digerakkan akibat kekurangan pelumas. Tetanus merupakan suatu keadaan di mana otot berkontraksi terus-menerus. Nah, ini biasanya karena dia juga karena terkena benda-benda yang berkarat ya. Awalnya seperti itu, akhirnya mengakibatkan otot menjadi kejang. Kemudian atrofi paku leher atau kesleo atau Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran pada hari ini. Nanti tugasnya tolong kalian kerjakan, kemudian dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.